Assalamualaikum Sobat Arsip, kembali lagi dengan pembahasan Arsiparis Ali pertama. Kali ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, terdapat 10 hal penting yang wajib kita ketahui dalam keterbukaan informasi publik. Antara lain, yang pertama ada prinsip dasar, yang kedua hak akses, ketiga badan publik, keempat informasi yang wajib disediakan, kelima informasi yang dikecualikan, keenam yaitu ada sengketa informasi, yang ketujuh ada manfaat, yang kedelapan sanksi, 9 pentingnya pengawasan, dan yang ke-10 pembangunan masyarakat. Nah, keterbukaan informasi publik ini adalah suatu prinsip dasar yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang bertujuan untuk menjamin hak setiap warga negara untuk mengakses informasi publik, teman-teman. Nah, prinsip pertama di sini yaitu setiap informasi publik pada dasarnya itu bersifat terbuka dan dapat diakses oleh siapapun. Contohnya, kita itu berhak mengetahui informasi tentang kegiatan pemerintahan atau informasi tentang kesehatan masyarakat, teman-teman. Oke, prinsip yang kedua di sini, informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, teman-teman. Contohnya, informasi yang dapat membahayakan negara seperti data intelijen ataupun rahasia-rahasia negara yang tidak berhak diketahui oleh masyarakat publik. Kemudian untuk prinsip yang ketiga, setiap informasi itu harus kita dapatkan dengan secara cepat, tepat, biaya yang ringan, dan dengan cara yang mudah, teman-teman. Untuk prinsip yang terakhir, terdapat informasi-informasi yang dikecualikan, teman-teman, yaitu informasi yang bersifat rahasia negara. Oke, lanjut ke pembahasan kedua, yaitu hak akses. Nah, hak akses itu sendiri bahwasannya setiap warga negara itu berhak untuk mengakses informasi yang ada. Seperti kita itu berhak melihat dan mengetahui informasi publik, kita itu berhak menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum, berhak mendapatkan salinan informasi, dan berhak menyebarluaskan informasi sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan, teman-teman. Lanjut ke badan publik. Badan publik itu siapa sih? Yaitu sebuah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya itu berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Yang mana fungsinya itu sendiri ialah yang menyediakan informasi publik ini kepada masyarakat, teman-teman. Oke, next, informasi yang wajib disediakan. Di sini terdapat 3 informasi, teman-teman. Yang pertama itu yang disediakan secara berkala, kemudian yang diumumkan itu secara serta-merta, dan yang terakhir itu informasi yang harus tersedia setiap saat. Adapun contoh informasi yang diumumkan secara berkala yaitu adanya sebuah program yang sedang dilaksanakan dan masyarakat itu wajib mengetahui sejauh mana progres program tersebut, teman-teman. Kemudian untuk contoh informasi secara serta-merta itu adalah informasi yang harus segera diumumkan. Misalnya terjadinya bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, dan lain sebagainya, teman-teman. Dan informasi yang wajib tersedia setiap saat itu misalnya seperti laporan keuangan, informasi tentang pelayanan masyarakat, informasi tentang keorganisasian, dan lain sebagainya, teman-teman. Kemudian untuk poin kelima ini ada informasi yang dikecualikan. Tadi kita sebelumnya sudah membahas di slide yang sebelumnya, teman-teman ya, yaitu ada beberapa yang dikecualikan seperti yang dapat membahayakan negara, kemudian yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan, kemudian tentang rahasia pribadi, kemudian tentang informasi yang dapat mengungkap isi akta otentik, informasi yang dapat mengganggu proses penegakan hukum, dan informasi yang tidak dapat diungkapkan berdasarkan undang-undang, teman-teman. Nah, sengketa informasi ini adalah adanya konflik antara badan publik dengan pemohon informasi atau pengguna informasi publik mengenai hak memperoleh atau menggunakan informasi publik, teman-teman. Baik, di sini terdapat beberapa poin terhadap proses penyelesaian sengketa itu sendiri. Yang pertama, poin keberatan. Jadi, jika pemohon informasi publik ini merasa keberatan, dia dapat mengajukan kepada atasan pejabat pengelola informasi. Kemudian, jika ajuan tersebut ditolak, pemohon informasi ini dapat mengajukan kembali sengketanya ke Komisi Informasi Pusat atau Provinsi, Kabupaten Kota, teman-teman. Dan tahap selanjutnya itu Komisi Informasi ini akan melakukan penyelesaian sengketa melalui mediasi. Kemudian tahap terakhir adanya gugatan ke pengadilan, teman-teman.
Oke, lanjut poin ke-8 tentang manfaat. Manfaat dengan adanya keterbukaan informasi publik ini, kita itu mengetahui sejauh mana rencana, program, dan proses yang sedang dilakukan pemerintah untuk hajat hidup orang banyak, teman-teman. Dan poin pentingnya di sini adalah dengan adanya keterbukaan informasi publik ini, adanya transparansi antara badan publik dengan masyarakat umum, teman-teman. Oke, lanjut ke poin 9, itu tentang sanksi. Nah, sanksi di sini itu menganut dengan UU nomor 14 tahun 2008, yang mana jika badan publik ini sengaja tidak menyediakan informasi, itu akan dikenakan sanksi kurungan penjara selama 1 tahun dan denda itu paling banyak 5 juta, teman-teman. Oke, poin terakhir di sini adalah pembangunan masyarakat informasi. Yang mana pembangunan masyarakat informasi ini adalah proses transformasi masyarakat menuju era di mana informasi itu menjadi kunci utama dalam berbagai aspek kehidupan. Dan untuk penjelasan lebih lanjut, teman-teman bisa pahami sendiri tulisan yang tersedia di slide ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai akhir, dan semoga teman-teman paham apa yang sudah dijelaskan. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.